Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Afni Afdaliana Mataliti dari kelas 2C Teknik Mekatronika dengan NIM 444244055. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek mata kuliah teknik kontrol yakni penggunaan PID. Sebelum masuk lebih mendalam, saya akan menjelaskan apa sih itu PID, terus kegunaannya apa ya di industri. Nah, PID atau Proportional Integral Derivative merupakan metode kendali otomatis yang banyak digunakan di berbagai sistem industri. Kendali PID berfungsi untuk menjaga kondisi sistem agar tetap stabil dan sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Dengan metode ini, sistem dapat memberikan respon yang lebih cepat, akurat, dan stabil terhadap perubahan kondisi. Dalam dunia industri, PID banyak diterapkan pada berbagai proses otomatisasi seperti kontrol suhu pada boiler atau oven industri, kontrol kecepatan motor listrik, kontrol tekanan, dan aliran fluida pada sistem perpipaan, serta berbagai sistem otomatis di pabrik. Karena kemampuannya dalam memperbaiki performa sistem, PID menjadi salah satu metode kendali yang paling umum digunakan pada proses industri modern. Bagaimana? Sudah paham kan apa itu PID? Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari tiap-tiap bagian PID. Bagian pertama adalah proporsional atau P. Fungsi utama proporsional adalah mengurangi error dengan cepat sehingga respon sistem menjadi lebih cepat. Namun, jika nilai proporsional terlalu besar, sistem dapat mengalami osilasi atau respon yang tidak stabil. Bagian kedua adalah integral atau I. Integral berfungsi untuk menghilangkan error steady state, yaitu error yang masih tersisa saat sistem sudah berjalan. Dengan integral, output dapat mencapai set point dengan lebih cepat, tetapi nilai terlalu besar, respon sistem menjadi lebih lambat dan overshoot dapat meningkat. Bagian terakhir adalah deveratif atau D. Deveratif bekerja dengan memperkirakan perubahan error sehingga dapat membantu mengurangi overshoot dan meningkatkan kestabilan sistem. Namun, deveratif memiliki kelemahan, yaitu sensitif terhadap noise atau gangguan pada sinyal. Jadi, ketiga parameter PID ini harus diatur dengan baik agar sistem dapat bekerja cepat, stabil, dan akurat. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan hasil simulasi PID yang telah saya buat. Di bagian paling kiri terdapat input berupa sinyal step yang berfungsi sebagai set point atau nilai target yang ingin dicapai sistem. Sinyal ini kemudian dibandingkan dengan output sistem pada blok penjumlahan sehingga menghasilkan error. Selanjutnya, error masuk ke tiga bagian kontrol PID. Bagian pertama adalah kontrol proporsional dengan nilai KP sebesar 63. Kontrol proporsional berfungsi mempercepat respon sistem terhadap error. Semakin besar nilai KP, maka respon sistem akan semakin cepat. Tetapi jika terlalu besar, akan menyebabkan osilasi. Bagian kedua adalah kontrol integral dengan nilai KI sebesar 20. Pada bagian ini terdapat blok integrator 1/S. Fungsi integral adalah mengurangi bahkan menghilangkan error steady state sehingga output dapat tepat mencapai set point. Bagian ketiga adalah kontrol derivatif dengan nilai KD sebesar 2,8. Pada bagian ini terdapat blok turunan atau deveratif. Fungsi deveratif adalah memprediksi perubahan error sehingga mampu mengurangi overshoot, meningkatkan kestabilan sistem. Ketiga sinyal dari proporsional, integral, dan deveratif kemudian dijumlahkan dan menjadi sinyal kontrol yang diberikan ke plan atau sistem proses. Plan pada simulasi ini memiliki fungsi transfer 1/0,04356 S kuadrat ditambah 0,4356 S ditambah 1. Fungsi transfer ini menggambarkan karakteristik dinamis sistem yang dikendalikan. Output plan kemudian dikembalikan ke input sebagai feedback sehingga terbentuk sistem closed loop atau sistem tertutup. Pada hasil simulasi di skop terlihat bahwa output sistem mampu mencapai set point dengan cepat dan stabil. Respon sistem juga memiliki overshoot yang sangat kecil, bahkan hampir tidak ada, serta steady state error mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa parameter PID yang digunakan sudah cukup baik dalam menghasilkan sistem yang tepat, cepat, dan akurat.
Selanjutnya, pengaruh perubahan pada nilai konstan PID. Perubahan konstan pada PID sangat mempengaruhi respons sistem. Setiap parameter yaitu Kp, Ki, dan KD memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kecepatan, kestabilan, overshoot, dan error sistem. Pertama, pengaruh perubahan konstan proporsional atau Kp. Jika nilai Kp diperbesar, respons sistem menjadi lebih cepat dan rise time semakin kecil. Namun, jika terlalu besar, sistem dapat mengalami overshoot dan osilasi sehingga menjadi kurang stabil. Sebaliknya, jika Kp terlalu kecil, maka respons sistem menjadi lambat. Kedua, pengaruh perubahan konstan integral atau Ki. Jika nilai Ki diperbesar, error steady state dapat dikurangi hingga mendekati nol sehingga output lebih tepat mencapai set point. Tetapi, jika terlalu besar, sistem dapat mengalami overshoot lebih tinggi dan waktu stabil menjadi lebih lama. Ketiga, pengaruh perubahan konstan deveratif atau KD. Jika nilai KD diperbesar, sistem menjadi lebih stabil karena deveratif membantu meredam perubahan error secara cepat. Overshoot juga dapat dikurangi, namun jika terlalu besar, sistem menjadi sensitif terhadap noise atau gangguan sinyal. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil yakni PID digunakan untuk meningkatkan performa sistem kendali agar lebih cepat, stabil, dan akurat. Parameter Kp mempercepat respon sistem, Ki mengurangi error steady state, dan KD membantu meningkatkan kestabilan serta mengurangi overshoot. Berdasarkan hasil simulasi, sistem menunjukkan respon yang cepat, stabil, dan mendekati set point dengan error yang kecil. Oleh karena itu, metode PID efektif digunakan pada sistem kendali industri untuk memperoleh performa yang optimal. Jadi itu dia tadi hasil presentasi saya mengenai PID. Jika ada salah dan kurang dalam penyampaian saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.